Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agus Channel. Oke, pada kesempatan ini kita akan mereview tanaman cabai, tomat, dan terong yang sudah kita lakukan pemupukan yang kedua kali. Dilakukan 7 hari sebelum hari ini kan. Oke, pasca 7 hari, oke, kita akan melihat perkembangan tanaman tomat, terus cabai, dan kembali lagi di Agus Channel. Ini adalah tanaman cabai, tomat, dan terong yang sudah kita lakukan pemupukan yang kedua kali kemarin kawan-kawan, 1 minggu yang lalu ya, 7 hari yang lalu. Oke, ini sudah saya pasang tiang untuk menyangga tanaman tomat agar tidak rubuh kena angin kan. Kebetulan di daerah sini memang anginnya lumayan kencang, makanya ini saya sengaja kasih patok atau kayu untuk tumpuan batangnya kan. Oke, ini kedepannya juga sama. Ini cabai-cabai ini nanti kita akan kasih kayu untuk tumpangan atau untuk cagak ya, untuk cagak, untuk memperkuat batangnya. Karena kalau sudah agak tinggi lagi dari ini, kalau tidak kita pasang kayu pasti akan rubuh kan, karena anginnya lumayan kencang ya. Oke, ini penampakannya tanaman cabai ya. Ini tanaman cabai yang telah kita lakukan pemupukan ke 2 kali kemarin, 7 hari sebelum saya ngambil video ini kan. Ini penampakannya, alhamdulillah lumayan ya untuk perkembangannya. Namun ada beberapa bibit yang memang kemarin sempat mati dan saya ganti. Ini baru seperti ini kan. Nah, sedangkan yang ini bibit yang memang ditanam dari awal kemarin kan. Nah, alhamdulillah lumayan bagus. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus kan. Nah, ini keuntungan dari kita nanam tanaman menggunakan polybag kawan-kawan. Yang pertama, untuk pembersihan lahan atau untuk pembersihan rumput gulma ya, rumputan yang ada di sekitar tanaman cabai itu mudah karena tidak membutuhkan tenaga ekstra dibandingkan kita tanam, misalkan kita cangkul seperti ini ya. Misalkan kita cangkul seperti yang itu kawan-kawan. Nah, yang depan itu kita cangkul. Nah, kawan-kawan bisa lihat, bisa bandingkan. Nah, ini saya sengaja cangkul kemarin karena polybagnya sudah habis kawan-kawan. Nah, ini lumayan ya untuk membersihkannya karena banyak rumputnya. Jadi tanaman cabai kalah dengan rumputan yang ada. Nah, seperti ini kan. Nah, ini yang sengaja kita cangkul kemarin karena kondisi polybag sudah habis. Oke, nih. Oke, mudah-mudahan nanti 2 atau 3 hari lagi kita akan melakukan pemupukan kembali kan. Terutama kemarin saya melakukan pemupukan atau penambahan tanah. Nah, ini kan. Nah, ini untuk tanaman cabai ya. Untuk tanaman tomat kemarin, karena penanaman dari awal kita menggunakan bibit atau menggunakan bibit yang masih kecil, sekitar 2 daun ya. Bisa dilihat video sebelumnya, kita memindahkannya sekitar 2 daun. Nah, ini tumbuhnya bagus, cuman harus kita tambah tanah kawan-kawan, karena kondisi akar itu akan lebih naik. Jadi kalau akarnya tidak kita timbun atau tidak kita isi tanah kembali, maka akar-akarnya akan timbul di atas tanah seperti ini. Jadi kurang bagus ya. Makanya ini kemarin sebagian sudah saya tambah kawan-kawan. Oke, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat, ini akarnya keluar ke atas tanah ya. Ini nanti akan dilakukan penimbunan kembali, nah, agar pertumbuhan tanaman tomat ini maksimal kawan-kawan. Oke, ini Oke, selain pemupukan menggunakan NPK,
saya menggunakan pupuk kandang kan. Jadi nanti ini yang sudah besar seperti ini kita tambahkan pupuk kandang di setiap polybag. Nah, biar merangsang pertumbuhan dan perkembangan buah ke depannya. Oke, ini sebagian kawan-kawan. Jadi sebagai informasi, ini kita pemindahannya sekitar tanggal 4 ya, sekitar tanggal 4 atau 5 Februari kemarin. Ini tanggal 28, jadi sekitar 1 bulan ya. Alhamdulillah lah, sudah mulai kawan-kawan. Nah, ini sudah mulai ada bakal calon buah. Nah, ini untuk tomatnya. Nah, jadi yang besar-besar sudah ada bakal calon buah ya. Ini contohnya. Ini. Nah, ini kita dapat rangsang dengan menggunakan pupuk kandang agar pertumbuhan buahnya maksimal kawan-kawan. Nah, ini yang masih kecil. Ini padahal kemarin kita nanamnya serempak kawan-kawan. Cuman mungkin karena cuaca dan kondisi bibit ya, jadi untuk pertumbuhannya tidak merata. Ada beberapa yang tidak merata kawan-kawan. Satu. Nah, yang lain ini penanaman memang penanaman terakhir kemarin. Ini ada beberapa bibit yang mati, makanya kita tanam cuman bibit yang lama kawan-kawan. Jadi kondisi kemarin kita menanam bibit daun 2. Nah, setelah ditanam terlebih dahulu ada beberapa yang mati. Nah, sisa-sisa yang tidak kita tanam di bibit 2 itu sudah tumbuh agak besar. Nah, kita tanam. Nah, seperti ini jadinya kan. Nah, ini padahal sama umurnya ya. Umur bibit ini sama. Nah, jadi sangat beda ketika kita menanam bibit tomat ini ya, untuk bibit tomat yang berusia sama dengan kondisi daun yang kita tanam itu beda. Misalkan yang gede-gede ini kemarin kan kita tanam di usia yang sama dengan yang itu, cuman ini kita tanam di daun 2, sedangkan ini baru kita tanam karena kondisinya kemarin ini banyak mati. Yang ini mati ya. Nah, makanya kita pindahkan yang bibit yang masih cadangan. Nah, jadi pertumbuhannya seperti ini. Sedangkan ini yang duluan kita tanam ini lumayan jauh ya untuk perbandingan dari batang, daun, dan kondisi kecepatan untuk berbuah ya. Ini sudah mulai ada buah ya, calon bakal buah ini sudah ada mulai calon bunga untuk berbuah. Ini juga sama. Ini dari pemindahan awal ketika 2 daun. Ini sekitar tanggal 5, ini tanggal 28 Februari ya. Pemindahan tanggal 5 Februari, ini tanggal 28, jadi sekitar 24 hari ini sudah mulai ada bakal bunga ya yang untuk buah. Oke, ini untuk tanaman tomat ya kawan-kawan. Oke, alhamdulillah. Kemudian ini lanjutnya, ini untuk terongnya kawan-kawan. Jadi untuk penanaman terong itu sama juga. Kemarin kita menanam menggunakan 2-3 daun ya. Lebih kalau yang tomat ini memang 2 daun. Sedangkan yang terong ini kemarin ada yang 3 daun. Jadi tidak merata ya. Jadi ada yang 3 daun, ada yang 2 daun. Nah, ini pertumbuhan dari terong yang kita tanam di 2 daun ya. Oke, ini perkembangannya hampir merata ya. Ini sama kan? Ini sama juga. Oke, ini keuntungannya ya ketika kita menanam di polybag. Jadi untuk pembersihannya kita tidak membutuhkan tenaga yang ekstra dibandingkan kita menggunakan cangkul. Cangkul pun itu kalau kita tanam dalam jumlah yang banyak, mungkin untuk petani profesional itu pasti menggunakan mulsa kan kawan. Biasanya menggunakan mulsa.
plastik mulsa untuk mempermudah dalam pembersihannya. Oke, ini ada beberapa kawan-kawan. Nah, ini kemarin bibit yang pertama ini kawan-kawan. Nah, ini bibit yang pertama. Ini yang nanamnya sama dengan ini kawan-kawan. Nah, ini sangat jauh ya, makanya saya tambah dengan bibit yang cadangan ini. Jadi setelah umurnya sama, penanamannya waktunya beda, itu sangat signifikan perbedaan hasil pertumbuhan dari batang ini kawan-kawan. Oke, ini bibitnya sama dengan ini umurnya, cuman ini kemarin kita ambil dari cadangan ya, Nah, ini kondisinya kalau di Semayan kemarin ini masih kondisinya seperti ini kawan-kawan. Nah, masih kecil seperti ini, sedangkan yang kita pindah sudah sebesar ini. Nah, ini sama juga, ini dipindah dari Semayan kemarin karena ada beberapa cadangan Semayan yang untuk bagian yang mati. Ini sama kawan-kawan. Ini kita pindah dengan Semayan, padahal ini untuk penyemayannya sama juga umurnya. Nah, oke, cukup sekian kawan-kawan informasi terkait perkembangan tanaman tomat, cabai, dan terong yang telah kita tanam di polybag kawan-kawan. Oke, jadi untuk kawan-kawan, bagi pemula terutama ya, karena kita sama-sama belajar, kita bisa menggunakan polybag yang lebih mudah ya, terutama di daerah kita yang tanahnya memang kurang subur. Kita dapat menggunakan polybag, memaksimalkan polybag. Selain simple, kemudian tidak membutuhkan lahan yang luas, kemudian pembersihannya juga mudah kawan-kawan. Oke, sekian video sedikit ini kawan-kawan, semoga dapat bermanfaat informasi yang saya sampaikan. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau sharing terkait penanaman tomat, cabai, dan terong, bisa tulis di kolom komentar atau bahkan masukan kawan-kawan, karena di sini saya memang masih sangat pemula kawan-kawan untuk cara menanam ini, tahu. Nah, ini karena memang penanaman ini kita lakukan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi intinya ketika kita nanam ini minimal untuk dimasak sendiri itu ada kawan-kawan. Makanya ini tidak banyak ya, paling 15 polybag, 20 polybag. Jadi untuk dikonsumsi sendiri. Oke, sekian kawan-kawan video ini. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini kawan-kawan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan dapat berbagi informasi yang bermanfaat lainnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.